SoC atau chipset atau prosesor dari Samsung ini punya skor Geekbench yang mirip dengan Snapdragon 8 Gen 3. Bahkan berdasarkan 3D Mark, kemampuan ray tracingnya ya yang untuk game-game yang supaya kelihatan keren itu sama dengan Snapdragon 8 Gen 3 juga. Ternyata nggak seburuk yang diperkirakan banyak orang. Mungkin kecepatan menghujatnya yang lebih kencang ya. Nah, itu adalah sekilas skor dari Exynos 2400 SoC atau chipset atau prosesor kelas premium terbaru dari Samsung. SoC ini disiapkan untuk bersaing dengan chip lain yang sama-sama ada di kelas premium. Sisi CPU-nya sudah pakai Deca-core atau 10 core, agak beda satu ini ya, yang lain bisa 8 ya. Nah, untuk GPU dia pakai arsitektur AMD dengan basis RDNA 3, tentunya udah support ray tracing jadinya ya. Selain itu karena udah dipakai di smartphone Galaxy S24 series, SoC ini juga hadir dengan NPU untuk kemampuan on-device AI. Ini mendukung berbagai fitur AI yang ada di keluarganya si Galaxy AI tentunya ya. Oke, gak usah berlama-lama, mari kita bahas SoC yang satu ini. Ya, Exynos 2400 SoC ini dipastikan udah akan hadir di smartphone yang akan dijual resmi di Indonesia. Oh, sudah dijual resmi di Indonesia. Ya, Galaxy S24 dan S24 Plus itu resmi untuk Indonesia akan pakai SoC dari Samsung yang satu ini. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama lagi. Seperti waktu nungguin Exynos 2200 tuh lama banget ya. Baru di S23 FE datangnya. Oke, kita langsung aja bahas si Exynos 2400 mulai dari spesifikasinya. Untuk CPU atau core-nya dia pakai Deca-core 10 core dengan konfigurasi 1 Cortex X4 3,2 GHz, 2 Cortex A720 2,9 GHz, 3 Cortex A720 2,6 GHz dan 4 Cortex A520 dengan 1,95 GHz. Ini kalau dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 3, perbedaan yang paling terlihat adalah Samsung menggunakan 4 buah Cortex A520 untuk cluster efisien di Exynos 2400 ini. Sementara Qualcomm memilih untuk menggunakan 2 core cluster efisien. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Dimensity 9300 terlihat cukup beda ya di sini ya konfigurasinya ya. Karena kalau untuk MediaTek dia nggak pakai core Cortex yang A500 seri sama sekali. Nah, untuk CPU ini Samsung menjanjikan peningkatan yang cukup jauh, 70% lebih kencang dibandingkan SoC premium mereka sebelumnya, tentunya Exynos 2200. Benar atau enggak kita lihat di benchmark nanti ya. Untuk GPU dia pakai Xclipse 940 berbasis AMD RDNA 3 ya. Ini beda dari GPU di Exynos 2200 itu pakai RDNA 2 di situ. Nah, karena teknologinya itu berarti 3 SoC premium yang ada untuk smartphone Android tahun ini menawarkan GPU yang berbeda. Tapi tiga-tiganya bisa ray tracing. Sebelum hadirnya si Xclipse ini, Samsung menggunakan GPU berbasis produk dari ARM, mirip seperti yang digunakan oleh MediaTek juga. Nah, untuk si Xclipse 940 ini sebenarnya nggak ada janji spesifik terkait peningkatan dibandingkan Xclipse 920 yang ada di 2200 ya. Tapi indikasi dari Samsung itu bilang bahwa performanya akan berbeda cukup jauh. Lalu, untuk aplikasi dia pakai 4 nanometer dari Samsung. Ini beda dengan Snapdragon 8 Gen 3 dan Dimensity 9300 yang pakai 4 nanometer dari TSMC ya. Nah, terkait support untuk RAM nggak ada informasi spesifik dari Samsung, tapi SoC ini pasti pakai LPDDR5X. Dan storage juga nggak ada info yang resmi terkait dukungan storage, tapi ini tentunya sudah mendukung penggunaan UFS 3.1 dan UFS 4.0. Kita lihat dari S24-nya soalnya ya. Untuk display dia mendukung on-device display sampai UHD+ 120Hz atau QHD+ 144Hz. Untuk AI engine-nya dia menggunakan quad NPU dengan konfigurasi 2 general NPU dan 2 shallow NPU. Ada juga DSP untuk melengkapi AI engine dari SoC ini. Nah, untuk ISP atau Image Signal Processor ini mendukung single kamera sampai 320 megapiksel dan mendukung perekaman 8K hingga 30 fps. Ada juga dukungan untuk penggunaan 4 kamera secara bersamaan di sini. Untuk modem 5G dia sudah mendukung downlink hingga 9,64 Gbps untuk 5G-nya ya. Sementara untuk 4G bisa sampai 3 Gbps dengan 8 CA ya atau 8 carrier aggregation. Ada juga dukungan untuk non-terrestrial network di SoC ini, tepatnya untuk memanfaatkan satelit. Nah, lalu untuk konektivitas, seenggaknya untuk Exynos 2400 ini sudah mendukung Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.3. Untuk GNSS dia udah support GPS,
Beidou, GLONASS, dan Galileo juga disupport. Nah, apa yang ditawarkan Samsung di Exynos 2400 ini memang membuatnya jadi layak untuk jadi SoC kelas premium di tahun 2024. Fitur-fiturnya udah premium banget. Tapi umumnya yang akan jadi pertanyaan adalah seperti apa performanya kan? Iya, soalnya Exynos selalu ditertawakan performanya. Oke, mari kita uji si Exynos 2400-nya. Tentunya kita menggunakan smartphone yang pakai SoC tersebut. Untuk kali ini kita pakai adalah S24 Plus yang RAM-nya 12GB dengan storage 256GB. Spesifikasi lebih detail terkait smartphone ini tentunya nggak usah kita bahas sekarang ya. Itu udah bisa dilihat di preview Galaxy S24 series yang udah pernah kita tayangkan beberapa saat yang lalu ya. Sementara untuk pengujian lebih lanjut dari S24 Plus ini nanti akan dihadirkan dalam video review terpisah yang spesial buat si S24 Plus. Video yang kali ini kita akan membahas potensi performa dari Exynos 2400-nya. Oh ya, untuk mendapatkan skor terbaik atau untuk melihat potensi performanya, kita menggunakan kipas untuk menjaga suhu si Galaxy S24 Plus selama pengujian ini. Bukan pakai yang dingin-dingin itu, enggak, kipas aja, cuman kipas pakai angin aja ya. Kan kita melihat potensi Exynos-nya. Oke, hasil benchmark dari Exynos 2400 akan kami bandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 3 dan beberapa SoC premium generasi sebelumnya serta SoC kelas atas keluaran terbaru lainnya. Sebagai catatan untuk Dimensity 9300 kita belum bisa kasih perbandingan di sini karena barangnya emang nggak ada di Indonesia. Kita mulai dari Antutu 10 dulu ya. Skor tertinggi yang kita dapatkan adalah 1.892.000-an. Ini skor yang menarik ya. Tinggi juga nih. Di Antutu 10 nih memang kelihatan banget di SoC premium nih. Ini berada di atas SoC kelas premium dari keluaran tahun 2023 atau yang banyak dipakai di smartphone tahun 2023. Memang kalau di Antutunya belum benar-benar mendekati Snapdragon 8 Gen 3 tapi udah terbilang sangat tinggi. Ini jauh banget bedanya dibandingkan Exynos 2200 sebelumnya. Lalu kita ke Geekbench 6 untuk single core ya dapat 2187. Nah, di sini kelihatan banget ya skor yang diperoleh oleh si Exynos 2400 ini menunjukkan kelasnya di sini. Performa single core di CPU ini terbilang tinggi, bisa mengungguli Snapdragon 8 Gen 2 dan Dimensity 9200 SoC premium tahun 2023 ya. Sementara kalau dibandingkan dengan Exynos 2200 selisihnya memang jauh banget ya. Yang satu ini unggul sekitar 35% di atasnya. Lanjut ke Geekbench 6 multicore dapat 7028. Di sini lagi-lagi ya kelihatan banget bahwa yang satu ini SoC kelas premium. Kita bisa dapat skor yang tinggi sekali bahkan sedikit di atas Snapdragon 8 Gen 3 yang pernah kami uji sebelum kami menguji seri-seri S24 ini ya. Nah, kalau dibandingkan dengan Exynos 2200 di sini Exynos 2400 ya unggul sekitar 76%. Sepertinya ini yang dijanjikan oleh Samsung ya, unggul 70% lebih ya. Nah, di sini nih. Lanjut ke pengujian GPU-nya. Trimark Wildlife Unlimited Vulkan dapat 15.081 di sini. Ternyata untuk GPU-nya performanya juga tinggi. Sangat jauh di atas Exynos 2200 dengan peningkatan performa mendekati 80%. Lalu GFX Bench Car Chase OpenGL 1080p offscreen dapat 142 fps. Lagi-lagi dia cukup bersaing di sini ya dengan yang lain-lainnya. Mungkin dengan pengecualian Snapdragon 8 Gen 3 ya. Tapi lagi-lagi ini cuma satu pengujian doang. Jangan langsung ambil kesimpulan, wah pasti GPU-nya kalah gitu. Nanti dulu. Kita lihat dulu di Trimark Solar Bay yang ray tracing. Dia dapat 32 fps ya. Ya, ini yang tadi kita lihat di awal ya. Ternyata dia sama di sini sama dengan Snapdragon 8 Gen 3 ya. Seenggaknya berdasarkan si Trimark Solar Bay ini berarti kemampuan ray tracingnya ini tinggi banget. Kalau dibandingkan dengan Exynos 2200 jauh banget lebih kencang yang satu ini. Jadi secara umum untuk benchmarking Exynos 2400 ini terlihat sangat kencang. Performanya ya bisa nempel-nempel sama Snapdragon 8 Gen 3. Sementara kalau diadu dengan SoC premium yang lainnya yang keluaran tahun-tahun sebelumnya, Exynos 2400 ini punya performa yang bisa mengungguli hampir semuanya atau bahkan emang udah mengungguli semuanya paling nggak dari sisi benchmark. Kalau dibandingkan sama 2200 yang sebelumnya kejauhan banget. Oke, sekarang mari kita lihat untuk gaming. Kita langsung coba aja pakai Genshin Impact ya. Seperti biasa kita langsung pakai highest 60 fps. Tentunya masih pakai fan aja langsung. Hasilnya game ini bisa dijalankan dengan lancar di frame rate yang dekat sekali dengan 60 fps. Ada di kisaran 55 sampai 60 fps saat jalan-jalan melintasi map di rute Mondstadt ke Liyue yang biasa kita pakai ya.
waktu battle frame rate nggak bergeming, segitu-gitu aja ya. Nggak terasa ada penurunan frame rate yang secara tiba-tiba ngedrop gitu yang ganggu kenyamanan, nggak ada. Ini masih terasa relatif mulus lancar selama setengah jam kita mainkan. Frame rate-nya ya segitu-gitu aja lah. Ini mungkin orang-orang yang benci banget sama Exynos akan benci sekali sama hasil yang satu ini ya. Kenapa main Genshin Impact yang masih lancar-lancar aja? Harusnya kan ini bisa ngedrop dong biar bisa dihujat lagi. Pasti ntar minta dicabut dong kipasnya. Sebentar, kali ini kita mau lihat potensi performa. Kita bukan mau lihat S24 Plus-nya seperti apa. Jadi yang itu nanti kita akan bahas di video reviewnya Samsung Galaxy S24 Plus. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita sudah melihat potensi performa dari si Exynos 2400. Terlihat kalau SoC ini emang layak mau diandalkan oleh Samsung sebagai SoC premium untuk tahun 2024 ini. Memang dari hasil benchmark performanya kadang-kadang bisa di bawah Snapdragon 8 Gen 3, tapi kadang-kadang lawan juga ya. Tapi selisihnya kemungkinan besar nggak terlalu terasa untuk penggunaan sehari-hari. Jadi nggak salah juga sih kalau dia taruh di S24 dan S24 Plus, sementara S24 Ultranya dikasih Snapdragon 8 Gen 3. Ngepas-ngepas aja gitu. Oke, lalu bagaimana dengan hal lain di luar performa CPU dan GPU? Untuk AI, Samsung menjanjikan pengalaman AI yang serupa dengan Galaxy S24 series yang lainnya. Jadi seenggaknya Exynos 2400 ini bisa mendukung fitur AI di Galaxy S24 dan S24 Plus. Sama baiknya dengan Snapdragon 8 Gen 3 di Galaxy S24 Ultra. Sementara untuk kamera, sayangnya ada perbedaan spesifikasi kamera ya. Jadi itu membuat 8 Gen 3-nya, Snapdragon 8 Gen 3 itu pakai kamera yang beda dibandingkan dengan yang di Exynos 2400. Jadi agak susah mau dibanding-bandingkan. Tapi biasanya kalau urusan image signal processor alias yang bertanggung jawab untuk urusan kamera-kameraan ini, biasanya sih Exynos itu mantep. Exynos 850 yang versinya entry aja itu kualitas gambarnya luar biasa keren. Jadi untuk kamera seharusnya Exynos 2400 ini cukup mumpuni. Nanti kita buktikan aja di reviewnya Galaxy S24 Plus yang satu ini ya. Nah untuk saat ini sampai sini dulu ya pembahasan terkait performa atau potensi performa dari Exynos 2400. Kalau ada yang nanya kok nggak dites suhunya? Ya, suhu yang dipegang di tangan itu kan efek dari smartphone-nya ya. Itu bukan potensi performanya. Nanti kita bahas saat review S24 Plus. Kok nggak dibahas daya tahan baterainya? Sama dengan jawaban yang tadi juga. Gitu tergantung konfigurasi smartphone-nya, pakai baterai ukuran berapa, ya kan? Jadi itu akan dijawab di review smartphone-nya. Video ini kan membahas potensi dari Exynos 2400. Jadi semoga semua kalian yang penasaran dengan performa Exynos 2400 terjawab dalam video ini ya. Ya buat yang berharap bahwa performanya jeblok, hancur, jelek banget, ya kalian kecewa ternyata ya di sini. Oke, sekian dulu pembahasan teknologi kali ini. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV TV.